Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan senantiasa dijaga semangatnya ya selama mengikuti proses perkuliahan. Baik, hari ini merupakan pertemuan perdana kita, yaitu di mata kuliah persalinan dengan patologis. Ini merupakan pertemuan pertama. Tadi sudah saya jelaskan berbagai hal mengenai RPS, termasuk ke sistem penilaian hingga sampai ke penandatangan kontrak juga sudah dilakukan oleh mahasiswa penanggung jawab mata kuliah ya tadi ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan langsung ke topik, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya perkuliahan kita bermanfaat dan berkah tentunya. Silahkan doa dimulai. Baik, baik, berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini Ibu izin share screen ya untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Baik. Baik teman-teman, hari ini topik kita adalah persalinan dengan placenta previa dan solusio placenta. Oke, seperti biasa sebelum mulai perkuliahan tadi kita sudah berdoa, kemudian seperti biasa silahkan teman-teman di sini join di class point ya. Silahkan scan barcode di sini untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah ini ya. Silahkan teman-teman, saya tunggu. Ya, ini ada pertama ada Ambarwati karena dia yang masuk pertama saya beri bintang. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya akan saya tunggu ya untuk teman-teman semua. Baik, ini sudah semua yang bergabung. Oke, kita lanjutkan. Persalinan dengan plasenta previa dan solusio plasenta berbicara mengenai plasenta, pastinya teman-teman sudah tahu apa itu plasenta karena sudah pernah diulas ya untuk plasenta itu sendiri. Contohnya di mata kuliah anatomi fisiologi di semester 1, teman-teman sudah bahas itu udah diberikan kuliah itu. Kemudian di apa tuh namanya? Asupan persalinan normal juga sudah dibahas gitu ya. Nah, untuk mereview sedikit gitu ya terkait dengan plasenta, apa itu plasenta, kapan terbentuknya, bagaimana prosesnya, fungsinya, hingga ke bagaimana mekanisme pengeluaran plasenta. Nah, silahkan untuk teman-teman siapa yang ingin berpendapat atau menjawab beberapa poin ada di sini, silahkan. Dan ini ya teman-teman ya, harapan saya ketika perkuliahan tidak hanya bagus di UTS, UAS, diskusi gitu ya. Tapi ketika sesi perkuliahan juga aktif gitu ya teman-teman ya. Ya silahkan Mbak Amrwati. Menjawab poin berapa Mbak? Oke, 1 sampai 3 silahkan. Ya benar ya, dia yang disampaikan Mbak Ambarwati, apa itu plasenta? Plasenta adalah ini ya organ yang menyalurkan makanan dan oksigen gitu ya dari ibu ke janin gitu ya. Proses terbentuknya adalah sekitar 10 hari setelah pembuahan. Kemudian yang lain, silahkan. Mbak Dewi, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Benar ya yang dibilang Mbak Dewi ya. Nah, mekanisme pengurannya itu adalah eh, dari endometrium ya, dari endometrium kemudian meluruh gitu ya. Kemudian keluarlah tanda-tanda pelepasan plasenta gitu ya. Baik. Nah, berbicara mengenai plasenta gitu ya, pastinya kalau teman-teman magang sudah pernah melihat pertolongan persalinan ya, ataupun bahkan sudah nangkap bayi atau nangkap plasenta gitu ya, sehingga sudah tahu, oh seperti ini plasenta yang normal, oh seperti ini plasenta yang tidak normal gitu ya. Ada yang sudah pernah lihat plasenta yang tidak normal gitu, yang patologis? Belum ya? Oke. Tapi kalau sudah kita pelajarin, terus ketemu kasus di lapangan, jangan bingung gitu ya. Nah ini ya, jadi ada banyak ya, ada beberapa kasus patologis plasenta. Duanya adalah yang akan kita pelajarin hari ini, plasenta previa dan solusio plasenta gitu ya. Oh ya, materi yang sudah saya upload di e-learning, apakah sudah dibaca? Sudah? Ya, ada sudah ada yang belum ya. Baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalau bisa ya.
diusahakan bisa gitu ya, materi yang sudah kami upload di learning dari saya maupun dosen-dosen lain itu dibaca dulu H-1 atau beberapa hari sebelumnya, sehingga ketika di kelas itu saatnya untuk berdiskusi gitu ya teman-teman ya. Itu merupakan pembelajaran orang dewasa seperti itu gitu ya. Jadi memahami dulu apa yang mau disampaikan gitu ya, sehingga ketika di kelas itu aktif gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum perkuliahan, saya ingin tahu kemampuan teman-teman dulu terkait dengan topik ini. Ya, silahkan apa, di scan barcode-nya ini. Apakah ini dimasuk penilaian, Bu? Nah, ini sebagai eh, melihat progres saja saya, ya, untuk melihat progres bagaimana kemampuan teman-teman terkait dengan topik hari ini. Silahkan di scan barcode-nya, akan masuk di quizzes. Di sana ada 5 soal placenta previa dan 5 soal selusio placenta. Sudah ya, kita lihat hasilnya. Kita langsung lihat aja hasilnya di sini ya. Baik, hasilnya di sini masih banyak yang belum tahu terkait dengan placenta previa ya. Nanti akan saya jelaskan. Kita akan diskusikan itu dan masih belum tahu. Oh, ini ketika saya kasih kasus masih belum paham ya. Nah, kaitannya kasusnya ya. Baik, nanti kita akan belajar ini ya, analisa kasus gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu mengidentifikasi, kemudian menjelaskan dan mendemonstrasikan. Demonstrasinya ini adalah dari skill lab. Jadi nanti teman-teman selain dapat teori juga dapat skill labnya gitu ya. Kemudian mampu menganalisa ya data subjektif dan objektif dan menyusun rencana komunikasi. Di poin 4 sampai 5 ini biasanya akan didapatkan dari praktikum. Poin 3, 4, 5 ini akan didapatkan dari praktikum. Kemudian untuk poin 1 dan 2 ini akan didapatkan di teori ini. Jadi setelah eh, mata kuliah saya ini selesai, jadi pertemuan ini selesai, teman-teman harus bisa mengidentifikasi tanda gejala previa dan sama solusio dan menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topiknya ya. Nah, kita baru masuk ke topik. Apa yang Anda ketahui mengenai placenta previa? Nah, silahkan di sana teman-teman bisa masuk ya. Nah, silahkan jawab gitu ya. Oke, ini sudah banyak yang tahu nih pengertian plasenta previa. Ada Mbak Ambarwati, plasenta retak rendah. Oke, benar. Jadi Mbak Ambar ini tadi masuk pertama dan jawab pertanyaan pertama ya. Heeh, saya kasih bintang gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi benar yang dibilang Mbak Ambar ya. Jadi plasenta previa adalah plasenta letak rendah gitu ya. Kenapa letak rendah? Ya karena normalnya itu plasenta itu ada di mana teman-teman? Coba Mbak Desi, di mana Mbak? Ya, benar Mbak Desi ya. Jadi normalnya itu plasenta bisa di atas teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu melakukan persalinan, itu kan yang normalnya adalah kepala itu di bawah, ya kepala janin itu di bawah, kemudian plasenta itu bisa di atas atau di samping atas. Nah, ketika persalinan normal itu yang lahir adalah kepala dulu, gitu ya, kepala kepala dulu, kemudian badan kaki, kemudian bayinya IMD, kemudian baru lahir plasenta setelah menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta itu terjadi. Tapi kalau untuk kasus plasenta previa ini, plasenta yang letaknya di segmen bawah terus berarti plasentanya ada di bawah. Ketika di bawah berarti janinnya itu ada di atas. Nah, kalau plasenta di bawah itu apa yang terjadi? Nah, benar yang dikatakan Mbak Zaneta. Jadi yang terjadi adalah perdarahan. Kenapa perdarahan? Karena plasentanya di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen bawah uterus nih ya, sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Jadi ternyata bisa dia nutupin sebagian bisa atau nutupin seluruh jalan lahir pun bisa gitu ya. Kemudian kondisi di mana plasenta berimplantasi menutupi sebagian. Jadi ternyata plasenta itu menutupinya karena implantasinya itu sudah di situ dari awal gitu ya. Jadi ketidaknormalan dari implantasinya itu memang sudah di bawah gitu ya teman-teman.
Dan hal ini pastinya yang akan menyebabkan perdarahan. Nah, kalau kita lihat datanya, itu ada 40-60% kasus perdarahan gitu ya. Kemudian di kasus plasenta previa itu ada 0,4 sampai 0,6%. Jadi cukup banyak ya kalau dibilang ya, ini plasenta previa aja. Contohnya misalnya 1.000 kelahiran, 1.000 persalinan itu ada 4 yang plasenta previa gitu ya. Nah, kemudian apakah ada komplikasinya? Jelas, ketika ibunya perdarahan saat hamil, ya kan? Kalau plasenta previa kan ya pas hamil, kalau plasenta previa kan bisa perdarahan. Jadi komplikasinya bisa perdarahan ketika hamil, kemudian ketika bersalin pun, proses persalinan pun ibunya bisa perdarahan atau setelah bersalin, setelah selesai bersalin, itu bisa terjadi perdarahan atau hemorrhagic postpartum. Nah, kalau ibunya banyak kehilangan darah atau lebih dari 1.000 cc, itu ibunya bisa menyebabkan shock gitu ya. Nah, nanti pertemuan terakhir di pertemuan 14 itu biasanya kita akan bahas shock tuh, gitu ya. Nah, kira-kira kalau ibunya seperti ini berbahaya nggak ke janin, ke bayi? Benar, berbahaya. Apa berbahayanya? Yaitu misalnya jadinya prematur, kemudian IUGR gitu ya. Bahkan bisa cacat lahir. Jadi bisa infeksi dan pembuluh darah pada saat bersalin. Nah, artinya kalau seperti ini kan sangat berbahaya, berisiko kepada kesehatan ibu dan kesehatan janinnya. Namun, bukan berarti ketika ada kasus plasenta previa, ibunya langsung perdarahan, terus adiknya penjadinya prematur, IUGR, dan semuanya enggak. Tapi ini sebagai faktor risiko saja, bisa terjadi, bisa enggak, ya hanya faktor risiko komplikasi ya. Sambil di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja, tidak harus menunggu di akhir ya, karena biasanya kalau menunggu di akhir nanti khawatir lupa. Nah, selanjutnya kita nah ini gambaran dari placenta previa. Kalau normalnya sesuai yang saya sampaikan tadi, kepalanya ada di bawah, plasentanya ada di atas ya. Nah, kalau placenta previa itu ada 3, marginal, parsial, dan totalis. Nah, kalau totalis ini kan teman-teman menutupi seluruhnya, jadi benar-benar dia tertutupi. Kalau sudah begini biasanya perdarahan hebat. Nah, tapi kalau selain ini ada yang dia sebagian. Ini sebagian, ini yang di tepi. Nah, berarti perdarahannya lebih banyak yang mana? Marginal atau parsial? Parsial, benar ya. Nah, jadi ini marginal. Marginal biasanya yang flag, ya, flag, tapi tetap ibunya harus bed rest gitu ya. Kira-kira kalau ini bisa lahiran normal nggak? Kalau placenta previa ini bisa lahiran normal. Kalau totalis jelas SC gitu ya, karena nggak bisa. Kan nggak bisa misalnya kita lahirkan plasenta dulu, kemudian bayinya kan nggak bisa karena kan kembali lagi plasenta kan fungsinya adalah sebagai penghubung makanan dan oksigen kan ke ibunya. Kalau penghubung yang kita keluarkan dulu kan nggak bisa ya, itu malah ibu perdarahan kan. Jadi ini nggak bisa. Kalau ini juga biasanya SC, tapi kalau ini biasanya kita observasi dulu ibunya. Kalau misalnya bisa apa tuh namanya dipertahankan kehamilannya atau eh, tidak terlalu perdarahan, hanya flek saja, biasanya ada kalanya bisa ditolong dengan normal gitu ya pervaginam. Tapi bisa dicek kondisi kesehatan ibu dan janinnya terlebih dahulu pastinya ya. Nanti kita akan bahas ke arah sana. Nah, faktor risikonya apa gitu ya? Nah, faktor risikonya kita sering dengar ya, misalnya usia risiko tinggi, itu di atas 35 tahun. Kenapa sih di usia 35 tahun itu selalu beresiko ya untuk hamil, untuk bersalin? Nah, ternyata teman-teman di atas usia 35 tahun itu ini endometriumnya ya, sistem aliran darah ke endometrium itu tidak merata, kemudian menjadi kurang subur sehingga berpotensi plasenta implantasinya di bawah ya, segmen bawah rahim ya, karena aliran darah ke endometrium tidak merata ya. Ada multivaritas ya, ibu-ibu yang sudah ada hamil beberapa kali, bersalin beberapa kali, lebih dari 4, lebih dari 5, itu juga beresiko untuk placenta previa. Kenapa? Karena implantasi placentanya sudah berulang. Karena misalnya anak pertama di sebelah kanan, kemudian lagi di sebelah kanan lagi, atau di sebelah kiri, itu kan sudah banyak tempat implantasinya. Nah, itu secara ilmiah itu bisa menurunkan kualitas dari endometrium itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi riwayat SC.
Nah, riwayat SC ini juga bisa berisiko placenta previa. Selain riwayat SC ini bisa berisiko untuk SC lagi, tapi ternyata juga bisa berisiko placenta previa. Kenapa? Karena berkurangnya vaskularisasi, ya, menyebabkan aliran darah ke janin tidak cukup. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, penata laksanaannya. Nah, karena ini Pak, oke sebelumnya karena ini pembelajaran online ya, saya ingin memastikan teman-teman itu eh, berada pada jalur yang benar gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin mengetahui kepada teman-teman silahkan upload apa ini upload foto gitu ya. Upload foto di sini ya. Di sini sudah ada Mbak Desi Mahdalena ya. Nah, ini Mbak Desi lagi fokus di depan laptop ya. Jadi walaupun kita online, harapannya teman-teman itu sudah fokus juga gitu ya teman-teman ya. Nah, penonton nasionalnya ini ada dua ya, terapi ekspektatif dan terapi aktif. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau terapi pasif itu kan kadang gini, pasien previa kan kadang terjadi pada ibu-ibu yang masih 30 minggu, 32 minggu. Ini kan belum cukup bulan ya. Cukup bulan itu berapa minggu, teman-teman? 37 benar, Mbak Desi. Nah, kalau seperti itu, ya udah kita terapi yang pasif dulu, kita lihat kondisi kesehatan ibu dan janinnya itu supaya dia tidak lahir prematur ya. Kalau bisa dipertahankan dulu ya. Misalnya belum ada tanda-tanda infartu, kemudian kalau ibu baik, hemoglobinnya normal, janin juga masih bagus gitu ya DJJ-nya gitu ya. Kemudian perdarahan juga hanya flat itu bisa kita pertahankan sampai dipantau dengan ketat gitu ya. Tapi kalau yang terapi aktif itu langsung tindakan, misalnya ibunya sudah perdarahan hebat, atau ibunya lemah, atau DJJ-nya semakin berkurang atau irregular, itu biasanya langsung diterminasi. Contohnya ada DSC atau persalinan pervaginam gitu ya. Nah, prinsip utamanya adalah menyelamatkan ibu gitu ya. Kemudian nah, selanjutnya adalah kita bahas kasus ya. Tadi kan pas kita beritas tadi masih ada beberapa yang masih banyak salah di bagian kasus gitu ya. Nah, saya kira saya lampirkan kasus lagi, tapi ini agak banyak gitu ya. Silahkan, karena ini ada 30 mahasiswa, silahkan dibagi 5 gitu ya, sehingga satu kelompok itu ada 6. Silahkan berdiskusi terkait ini. Eh, 5 kelompok itu, satu kelompoknya 6 mahasiswa, jadi silahkan absen 1 sampai 6 gitu ya, kemudian 7 sampai 12, silahkan seperti itu sampai 30. Nanti silahkan didiskusikan di kelompoknya, saya akan bikin breakout room, saya buat 5 kelompok, kemudian nanti semua mahasiswa harus masuk di breakout room-nya masing-masing, gitu ya. Nanti akan saya keliling di sana. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman silahkan presentasi, gitu ya. Nanti akan saya berikan feedback, gitu ya. Oke, oke, saya berikan waktu 10 menit untuk diskusi. Baik, saya masuk ke breakout room 1. Baik, bagaimana Mbak? Ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Oke, sudah selesai semua. Silakan untuk presentasi. Ya, oke, bagus ya. Mm, ya, benar. Ini merupakan apa tuh kasus placenta previa teman-temannya gitu. Benar, ini kasusnya kasus placenta previa. Kemudian kenapa VT harus hindari ketika sebelum diagnosis pasti kandungan OSG. Jadi kita pastikan dulu pendarahan itu karena apa. Kalau karena placenta previa totalis, jelas kita tidak bisa VT, cek pembukaan. Ya karena kalau sudah perdarahan, apa namanya, yang lebih tepatnya adalah kita USG ya, atau USG transvaginal itu. Ya, resiko dan komplikasinya sesuai dengan slide yang kan saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian solusi plasenta. Nah, solusi plasenta ada telepasnya plasenta dari sebelum waktunya. Kapan sih sebenarnya waktunya tepat telepasnya? Waktu tepat telepasnya adalah ketika
lahir ya, ketika lahir itu plasenta kan janin dulu, kemudian plasenta. Nah, kalau saat ini adalah ketika dia masih hamil itu plasentanya sudah terlepas. Jadi terlepas dari implantasinya. Kalau sudah terlepas maka akan mengalirkan darah ya, akan akan perdarahan. Nah, ini perdarahannya biasanya banyak teman-teman ya, darah segar biasanya. Nah, kalau teman-teman baca referensi itu ada yang bisa menuliskan solusi plasenta dan juga yang bisa bilang abruption plasenta. Jadi nggak usah bingung ya. Nah, selanjutnya adalah ini faktor resikonya sama teman-temannya, ada usia 35 tahun, multiparitas, riwayat terus solusi pasien sebelumnya, kemudian polihidramnion, KPD, cedera trauma perut yang juga perlu hati-hati ya ketika ada pasien seperti ini, itu harus segera diperiksakan ke bidan atau ke dokter untuk USG. Kemudian hipertensi gitu ya. Nah, ini juga semuanya untuk tanda bahaya ibu hamil sudah ada di buku bayi atau buku PINK ya. Nanti teman-teman belajar edukasi ya di sana. Ini gejalanya sama seperti pasien previa, kurang lebih kontraksi rahim berlangsung cukup lama ya, kontraksi ibunya, nyeri perut, ya, ya dijijinya melemah, tekanan darah rendah dan pergerakan janin pun berkurang. Gitu ya. Pelaksanaan seperti apa? Nah, apakah segera dilahirkan atau dipertahankan seperti itu dulu ya. Nah, pastinya kita harus tahu kondisi kesehatan ibu dan janin dan harus konsul ke SPOG gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini agak loncat ya slide saya. Silakan untuk melakukan post test terlebih dahulu di sini untuk melihat bagaimana progres teman-teman. Baik, silakan masuk ke quizzes. Oke, ada 10 soal sama seperti tadi. Baik. Baik, teman-teman, kalau sudah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, insya Allah bertemu di Rabu depan ya. Materi selanjutnya adalah retensio placenta dan retensio placenta, prolaps pusat, sisa placenta. Ya, silahkan sebelum kuliah, silahkan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian ketika hari Rabu depan itu sudah kita siap untuk diskusi, gitu ya. Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata sikap dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat menjadi bidan.